Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Junior, perwakilan dari kelompok 8, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang persediaan barang. Berikut dari nama kelompok saya, yaitu Vina Saindri, Monika Triwayuningsi, dan saya sendiri Melanie Junior. Persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Yang ketiga ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Selanjutnya ada harga perolehan persediaan. Harga perolehan atau cost meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan barang dan menempatkannya dalam kondisi yang siap untuk dijual. Berikut ada contoh dari faktor harga perolehan persediaan. Selanjutnya ada metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang yang mencatat barang dagang ketika terdapat transaksi penjualan. Jika terdapat transaksi penjualan yang mempengaruhi perubahan persediaan barang, maka rekening persediaan juga dicatat pada saat itu juga. Yang kedua ada metode periodik atau fisik. Metode ini memiliki perbedaan dengan metode sebelumnya, karena persediaan barang tidak secara langsung dicatat ketika ada transaksi, namun persediaan barang dicatat ketika akhir periode penjualan. Caranya dengan mengecek persediaan barang secara langsung. Berikut akan dibacakan oleh rekan saya, Vina Saindri. Ya, terima kasih Melanie atas kesempatannya. Kali ini saya, Vina Saindri, akan menjelaskan mengenai pengertian harga persediaan atau kos. Nah, apa sih pengertian harga persediaan atau kos? Nah, biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut keluar, dijual, atau digunakan oleh perusahaan. Nah, penetapan biaya persediaan atau evaluasi persediaan memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai moneter untuk barang-barang dalam persediaan mereka. Inventaris perusahaan seringkali merupakan aset terbesarnya dan pengukuran yang tepat untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Nah, kemudian ada metode menentukan biaya persediaan. Nah, untuk metode menentukan biaya persediaan terdiri dari metode persediaan fisik atau periodik dan juga metode persediaan perpetual. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai metode persediaan fisik atau periodik. Nah, untuk metode persediaan fisik atau periodik itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Apa sih metode identifikasi khusus? Nah, ada beberapa syarat untuk menggunakan metode identifikasi khusus. Nah, salah satunya yang pertama adalah setiap barang diberi tanda khusus atau inventory tag yang mencatat jenis barang, tanggal pembelian, harga perolehan per unit, dan harga perolehan total. Yang kedua, pada akhir periode dapat segera diketahui harga perolehan persediaan akhir dan harga pokok penjualannya. Yang ketiga, diterapkan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan jumlah dan jenis yang terbatas. Kemudian untuk yang kedua, ada yang namanya FIFO atau First In First Out. Nah, metode ini berdasarkan harga beli pertama untuk menentukan harga pokok penjualan apabila terjadi penjualan. Nah, untuk FIFO, rumusnya adalah harga pokok penjualan sama dengan biaya persediaan pertama dikali jumlah persediaan yang terjual. Nah, untuk yang ketiga, metodenya adalah rata-rata tertimbang atau average. Nah, rata-rata tertimbang atau average biasanya juga disebut dengan WAC. Nah, WAC ini adalah metode yang menentukan jumlah yang masuk ke harga pokok penjualan dan persediaan melalui penggunaan rata-rata tertimbang. Metode ini disebut juga rata-rata bergerak karena harganya berubah-ubah setiap terjadi pembelian.
Nah, artinya setiap ada pembelian akan merubah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, untuk WAC atau average ini, rumusnya adalah harga pokok yang tersedia dibagi unit yang tersedia. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya LIFO atau last in first out. Nah, pada metode LIFO, barang yang paling terakhir dibeli akan dijual atau dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian harga perolehan barang yang dibeli terakhir akan dialokasikan lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan. Atau biasanya rumusnya dengan harga pokok penjualan sama dengan biaya persediaan akhir dikali jumlah persediaan yang dijual. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh metode identifikasi khusus. Jadi, perusahaan mengasumsikan bahwa persediaan barang dagangan pada akhir Desember 2004 sebanyak 600 unit dari transaksi pembelian dan penjualan sebagai berikut. Oke, di sini ada di tanggal 5, tanggal 16, tanggal 30, sebanyak 600 unit. Ini kalau dijumlah itu 600. 600. Nah, untuk persediaan barang dagangan kan sebanyak 600 unit. Nah, terus ada penjualan di tanggal 10, 100, di tanggal 20 ada 750, di tanggal 28 ada 100. Maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk harga perolehan persediaan akhir dengan metode identifikasi khusus adalah tanggal 5, 100 unit dengan harga pokok 300. Oke, terus yang tanggal 16 ada 400 unit dengan harga pokok 325. Terus tanggal 30 ada 100 unit dengan harga pokoknya 350. Oke, sekarang total harga pokoknya itu 100 dikali 300, 30.000, 400 kali 325, 130.000, 100 kali 350 sama dengan 350.000. Jadi, semuanya jika dijumlahkan, ini ada 195.000. Nah, untuk harga pokok penjualannya, gimana sih cara menentukan harga pokok penjualan identifikasi khusus? Nah, untuk harga pokok barangnya kita tanggal 10 Desember kan 100 unit penjualannya. Nah, dikaliin dengan harga barangnya berapa? Harga penjualan barangnya. Nah, kan kali 300 sama dengan 30.000. Untuk 20 Desember 750 unit. Kita jual barang dengan harga 325 per unit. Jadi dikali 325 dikali ini dikali ya teman-teman. Ini dikali. Nah, 325 dikali 750 sama dengan 243.750. Oke, yang ketiga ada 28 Desember. Itu ada 100 unit dikali 350 sama dengan 35.000. Nah, untuk tanggal 10, 20, dan 28 ini kita jumlahin sama dengan 308.750. Nah, gimana cara menentukannya? Harga pokok penjualannya sama dengan ini harga pokok penjualan dikurang harga pokok persediaan akhir. Jadi akhir persediaan ini kan ada harga perolehan persediaan akhir. Kalau ini data pembelian dan penjualannya. Oke, untuk persediaan akhir kita ada tadi 195.000. Jadi ini kita kurangin ya teman-teman. Jadi 308.750 dikurang 195 sama dengan 113.750 untuk contoh metode identifikasi khusus. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh metode average atau rata-rata. Nah, untuk di sistem periodik atau sistem fisik, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal metode average. Nah, pada tanggal 1 Mei ada 6.000 unit persediaan barang dagangan
Nah, terus dengan harga per unitnya itu 2.800. Oke, di sini ada gambar mengenai data pembelian penjualan dengan metode rata-rata tertimbang. Tanggal 5, tanggal 12, tanggal 20, tanggal 30 seperti yang bisa teman-teman lihat. Di sini per unitnya di tanggal 5 ada 3.000 rupiah per unit dengan 12.000, tanggal 12 ada pembelian 14.000 unit dengan harga 3.200. Terus kemudian di tanggal 30 ada pembelian 8.000 unit dengan harga 3.300 dan untuk penjualannya di tanggal 20 Mei ada 15.000 unit dengan harga unit persediaan 17.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai harga perolehan persediaan dengan metode rata-rata tertimbang secara sistem periodik. Untuk tanggal 1, kita bisa lihat di tanggal 1 ada 12.000 sama 3.000 per unit. Jadi, untuk tanggal 1, maaf teman-teman, ini untuk tanggal 1 di sini ya, mengenai soal ini tanggal 1 sebanyak 6.000 unit. Jadi kita bisa tulis 6.000 unit dengan harga 2.800 kita kalikan jadi 16.800. Kemudian di tanggal 5 ada 12.000 unit dikali 3.000 sama dengan 36 juta. Terus di tanggal 12 ada 14.000 unit kali 3.200 sama dengan 44.800. Kemudian maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan penulisan, harusnya di tanggal 30 Mei. 30 Mei ada 8.000 unit dikali 3.300 sama dengan 26.400.000. Nah, kita jumlahan nih. 16 tambah 12, 18, 18 tambah 14, 32, 32 tambah 8, 40. Jadi ada 40.000 unit. Dengan total biaya, ini kita jumlahin semua sama dengan 124 juta. Terus biaya rata-rata per unit dari mana? Dari 124 juta dibagi menjadi 40.000 sama dengan 25.000 unit. Terus, mohon maaf, 124 juta dibagi 40.000 sama dengan 3.100 rupiah untuk biayanya. Nah, untuk jumlah persediaan barangnya ada 25.000. Nah, ini kan total jumlah persediaan barang nih ya teman-teman ya. Kita tambahin semua nih. Total persediaan barang kita ada berapa? Ada 25.000 kan di tanggal 30. Berarti jumlah persediaan akhirnya di tanggal 30 sama dengan 25.000 unit. Nah, untuk 25.000 unit, kita kali berapa nih rata-rata atau average yang kita bisa dapetin nih. Nah, untuk biaya rata-ratanya itu kan tadi kita udah hitung ya. Dari 124 juta dibagi 40.000 sama 3.100. Jadi kita kalikan 3.100. Hasilnya 77.500.000 rupiah. Jadi barang tersedia untuk dijual sebanyak 124 juta. Untuk nilai persediaan akhir ada 77.500. Jadi ini kalau dikurang sama dengan 46.500.000 rupiah. Nah, berikut ini adalah contoh metode average dari sistem periodik atau sistem fisik. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh metode FIFO. Maaf ya, ada lewat. Nah, untuk contoh metode FIFO, nih ada contoh soal di mana berdasarkan sistem periodik, menurut Arja mengasumsikan 30 persediaan barang dagangan tanggal 1 sebanyak 100 unit, 30 selama bulan Januari. Nah, untuk data pembeliannya sebagai berikut ya nih teman-teman. Nih, tanggal 4 pembelian 200, harga 10, tanggal 10 pengembalian barang. Biasanya kalau pengembalian itu kan kita kalau jual terus dikembaliin biasanya itu kan mengurangi ya, bukan jadi nambah ya teman-teman ya. Nah, terus dibayar pembelian itu kita juga ngurangin harga persediaan barang kita ya, 80 unit.
Terus penjualan juga mengurangi persediaan kita 250 unit. Terus ini 22 Januari pembelian, pertambahan jumlah unit kita lagi. Terus ini ada penjualan tunai 200 unit. Nah, untuk harga perolehan persediaan akhir metode Vivo, di sini ada tanggal 1, persediaan awalnya ada 100 unit, sebanyak Rp10, 100 kali 10, 1000, pembelian tanggal 4, 200 unit, harganya 14,7, terus dikali 2940. Kemudian di tanggal 10 ada retur pembelian. Jadi pengembalian barang ya teman-teman. Jadi kan dia seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini ada pengurangan, jadi di sini dikurang. Terus 14 kali 7 sama dengan minus 294. Untuk pembeliannya adalah 100 ditambah 200. Nih pembeliannya kan 22 Januari. Kita lihat nih 20. Nah, ada 300. Berarti ini tambah 300. Nah, untuk barang tersedia untuk dijual adalah kita tambahin nih teman-teman. 300 ditambah 200 ditambah 100 dikurangin 20 sama dengan 580. Nah, ini kita jumlahin ya, teman-teman ya. Nilai ini adalah perkalian dari unit dikali sama harga. Totalnya 9520. Nah, untuk penjualannya dari mana sih 450? Nah, di sini kan ada kata-kata nih. Penjualan 250 unit. Di sini kan pembelian, pengembalian, pembelian. Nah, pembelian. Nah, penjualan lagi nih teman-teman nih. Ada 200 unit lagi nih penjualan. Jadi 250 tambah 200, 450. Untuk persediaan akhirnya kita kurangin aja nih teman-teman. 580 kurangin 450 sama dengan 130. Dengan harga terakhir kan harganya kita jualnya 19,6 nih. Kan jadi kita mulai 19,6. Kan dikali ini tetap ya teman-teman, ini tuh sama dengan ini dikali ini. Kita kaliin hasilnya 2548. Nah, ingat ya teman-teman, HPP Vivo adalah barang tersedia untuk dijual dikurangin persediaan akhir. Jadinya hasilnya 6978. Nah, di sini ada nih teman-teman statement bahwa apabila menggunakan metode Vivo, walaupun sistem pencatatannya berbeda, baik itu periodik ataupun perpetual, persediaan akhir atau ending inventory, dan harga pokok penjualan pada akhir periode akan sama besar jumlahnya. Nah, jadi ini ya teman-teman, catatan ya. Biaya sisa dari persediaan akhir pada akhir periode bersumber dari biaya perolehan paling akhir. Jadi ini nih, biaya ini diambil dari paling terakhir. Paling terakhirnya persediaan kita kan ini 19,6. Jadi ya yang paling terakhirnya berapa? 19,6. Nah, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Untuk ini adalah contoh metode untuk yang Vivo. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal metode LIFO. Tadi Vivo, sekarang kita lanjut ke metode LIFO. Nah, berikut adalah catatan atau data yang diperoleh bulan Februari untuk persediaan barang dagang dengan metode periodik. Di sini ada tanggal 1, 10, 21, 23, dan tanggal 30. Jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, untuk datanya ada di tanggal 1 Februari. Kita masukin ke tabel ini ya teman-teman ya. Ini saya buat tabel. Nah, ini persediaan awal 200, 5.000. Hasilnya nilai itu tetap sama seperti yang lainnya. Unit dikali harga. Tanggal 10 pembelian. Oke. Tanggal 300 unit dikali 5.500. Tanggal 21 pembelian lagi. 400 unit. Terus tanggal 23 100 unit 5.200. Nah, oke. Untuk persediaan akhirnya nih, kan akhir nih ya teman-teman, 30 persediaan akhir sebanyak 300 nih. Nah, untuk persediaan
Tanggal 10 Februari kita melakukan pembelian 100, terus untuk 1 Februari persediaan awalnya 200. Oke, sama dengan 300. Ingat ya teman-teman, ini tanggalnya kan 30 Februari persediaan akhir sebanyak 300 unit. 300 unit ya kan. Jadi di sini ada catatannya nih. Nah, metode persediaan akhir LIFO ini adalah penilaian harga perolehan persediaan akhir berdasarkan dari nilai perolehan yang pertama atau awal masuk beli. Awalnya itu kan tanggal 1, ya kan? Tanggal 1, 200 unit. Tanggal 10, 300 unit. Sedangkan terakhirnya itu 300 unit. Nah, karena ini metodenya LIFO, jadinya kita ambil di tanggal 300, di tanggal 10 dan di tanggal 1. Nah, tanggal persediaan awalnya kan 200. Kalau akhirnya 300, nih persediaan akhirnya 300, kita udah punya 200 di persediaan awal, berarti kan kurang 100. Kurang 100 pembelian yang pertama kali itu di mana? Di tanggal 9, di tanggal 10. Jadi pembeliannya kita ambil 100 unit di tanggal 10. Nah, untuk harganya tetap sama 5.000. Yang tanggal 1 5.000, yang tanggal 10 5.500. Ini sama. Tetap ya, sama kayak gini. 100 dikali 5.500, 550.000, 200 kali 5.000 jadi 1 juta. Terus persediaan akhirnya kita total nih. Karena kan persediaan akhir ya, ingat ya teman-teman, persediaan akhir. Terus ini jangan sampai lupa nih, penilaian harga perolehan persediaan akhir berdasarkan dari nilai perolehan yang pertama atau awal masuk beli. Ya, ini 200 ditambah 100, 300, sejuta tambah 550, jadi 1.550. Nah, kita hitung nih harga pokok penjualannya. Barang tersedia untuk dijual dikurangin persediaan akhir. Jadi barang yang tersedia untuk dijual berapa nih? Kan tersedianya 5.290. Nah, persediaan akhirnya berapa? 1.550. 5.290.000. Di sini 1.550.000. Kita kurangin ya. Ini dikurangin ini. Ini dikurangin ini. Sama dengan 3.740. Jadi kita punya harga pokok penjualan sebesar Rp3.740.000. Nah, sekarang kita masuk ke cara menentukan biaya persediaan dengan menggunakan metode perpetual. Ada 3 nih teman-teman ya. Yang pertama, 1 ada LIFO atau last in first out, sama seperti metode fisik atau periodik. Metode LIFO pada persediaan perpetual adalah sistem pencatatan perpetual LIFO adalah metode yang dipakai berbagai sistem pencatatan persediaan barang dagang, yaitu di mana biaya per unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian terakhir. Jika menggunakan metode ini, dibutuhkan buku besar pembantu. Nah, sedangkan yang kedua ada metode pencatatan perpetual average, yaitu metode yang digunakan untuk mengelola persediaan dengan menghitung biaya rata-rata pada setiap jenis barang ketika terjadi pembelian. Lalu biaya unit tadi dipakai untuk menghitung setiap terjadi penjualan dan pembelian lainnya. Kemudian selanjutnya akan dihitung biaya rata-ratanya. Nah, untuk yang ketiga ada FIFO, first in, first out. Nah, untuk metode FIFO berkaitan pula dengan pergerakan barang dan data yang dihasilkan kurang lebih sama dengan hasil dari perhitungan fisik. Jadi sama ya teman-teman, hasil awal sama hasil akhirnya antara dengan menggunakan metode FIFO ini sama caranya persediaan perpetual dengan metode fisik. Metode FIFO adalah sebuah metode penilaian persediaan barang di mana barang disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. Barang dibeli terus dijual, dibeli terus dijual gitu ya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal metode LIFO pada metode perpetual. Oke, di sini ada data pembelian dan penjualan metode LIFO berdasarkan sistem perpetual. Jadi untuk tanggal 1 ada persediaan 100 dengan biaya 20 juta, tanggal 4 penjualan 30.000 unit dengan 30.000 per unit dengan banyaknya unit penjualan 700, beli lagi unitnya 500, dijual lagi 360, tapi ini belum ada biayanya ya. Nanti kita cari biayanya dari mana ini. Oke. Terus untuk 28 Januari dijual lagi sebanyak 240. Terus 30 Januari pembelian lagi, berarti unit kita bertambah 600 dengan biaya 23.300. Jadi untuk data pembelian dan penjualan ini kita kan beli barang dan kita langsung bayar nih harganya kan, langsung tahu gitu. Nah, sedangkan ini penjualan kita cuma 30.000 per unit gitu dengan banyaknya barang 700 unit, 360 unit sama 240 unit. Nah, kita bikin nih data pembelian secara sistem perpetual. Jadi kalau sistem perpetual itu formatnya ada pembelian, beban pokok penjualan, sama persediaan. Jadi untuk tanggal 1 kita kan udah sesuai ya. Kuantitinya ada 1000 dengan harga per unitnya 20.000 dengan total biayanya 20 juta. Nah, untuk 700 biaya per unitnya kan kita nggak tahu nih. Ini kan biaya penjualan kan, sedangkan beban pokok penjualannya kan kita nggak tahu. Beban pokok penjualan itu dari harga terakhir ini nih. Dari harga terakhir ini, 20.000. Jadi, 700 kali 20.000 sama dengan 14 juta. Terus dari mana? Hasilnya 6 juta. Dari kita persediaan awalnya 20 juta, kurangin beban pokok penjualan kita berapa? 14 juta. Jadi, totalnya 6 juta. Nah, ini untuk per unitnya 1.000 unit dikurangin 700, berapa hasilnya? 300. Dengan persediaan barang berapa? 20.000. Nah, terus kita beli lagi nih. Beli lagi kan? 500 unit. Kita beli 500 unit. Harganya berapa nih? 22.400 per unit. Kita masukin. Totalnya 11.200. Persediaan kita ada dua kan jadinya. Ada yang 300 dari 20.000 sama 500 dari 22.400. Nah, ini totalnya nanti ditambah. Tapi ini nggak bisa ya, karena ini kan 800 ya. Sebenarnya kan 800. Tapi kalau sistemnya LIFO, itu kan dia total biaya unitnya kan berbeda kan. Jadi untuk 300 unit dengan harga 20.000, dengan 500 unit kita beli 22.400. Kita jual lagi sebanyak 360 unit. Nah, kalau sistemnya LIFO, yang kita jual adalah barang yang terakhir kita beli. Jadi 360 barang yang kita beli itu berapa? Terakhir. Nah, ini kan 22.400 kan? Kita masukin ke sini 22.400. Nah, kita kali deh. Berapa? 8 juta 64.000. Nah, ini kan 300 unit kan belum diapa-apain kan? Karena dari persediaan awal di sini sama sini. 300 unit kita masukin ditaruh di sini. Nah, untuk 500 kita udah jual 360 nih. Di sini. Sisanya berapa? 140. Nah, harga unitnya berapa? Kita kali seperti biasa. Hasilnya ini. Nah, tanggal 28 kan kita jual lagi nih. Ya kan? Kita jual lagi 240 unit. Ini kita jual 240 unit. Tapi harganya gimana? Harganya kita pakai yang terakhir kita beli dulu nih. 140 kita habisin dulu. Sistemnya LIFO kan kita ngabisin barang terakhir kita beli. Kita habisin dulu nih ya, 140.000 masuk sini, 22.400 masuk sini. Kita masih punya nih 300. Sedangkan di sini jual 250. Udah kita kurangin 140, berarti kurangnya
100. Nah, kita pakai harga mana? Pakai harga yang 20 ini. Jadi 100 kali 20 sama dengan 2 juta. Berapa hasilnya? Ini kan nama ini habis. Yang 22.400 ini udah habis nih. Kita udah nggak ada. Nah, yang 300 kurangin 100 tinggal berapa? 200. Nah, 200 harganya berapa per unit? 20.000. Nah, ini kan biaya kita kan 6 juta kan. 6 juta udah kita jual sebanyak 2 juta. Sisa berapa? 4 juta. Ya kan? Terus dia beli lagi deh nih tanggal 30. 600 unit. Ya kan? Sebanyak 23.300. Maaf ya, ini harusnya 23.300 nih. Sorry ya. 23.300. Kebanyakan nolnya nih. Nah, 600, 23.300. Dikaliin 600 kali 300 berapa hasilnya? 13.90. Nah, dari 600 unit ini kita punya sisa kan nih? Punya sisa yang sebelumnya 200 kita masukin di tanggal 30. Yang 600 kita punya persediaan barang 600 dengan harga 23.300. Ini harga 20.000. Jadi 200 kali 20.000 sama dengan berapa? 4 juta. 600 kali 23.300, 13.90. Jadi untuk LIFO ini, perhatikan ya teman-teman, ini tuh ada yang namanya sistemnya penjualannya itu adalah persediaan yang terakhir kita beli. Nah, tinggal kita jumlahin nih. Tanggal 31 kita kan mau nutup buku. Berapa harga pokok penjualannya? Kan harga pokok penjualan kita jumlahin semuanya ini. Hasilnya ini. Nah, untuk persediaan akhirnya berapa? Ya nggak dijumlahin semua ini. Bukan. Tapi terakhirnya tanggal berapa? 30. Kita nambahin yang 4 juta ditambah 13.980. Jadi totalnya 17.980. Nah, sesuai nih teman-teman ya. Kan saldo awal berapa? Saldo awal 200 unit dari sini ya kan. Kita punya dua lapis nih. Lapis pertama yang 200 dengan harga unitnya 20.000, lapis yang kedua ada 600 dengan biaya unitnya 23.300. Kita jumlah hasilnya 17.90. Nah, ini catatan ya teman-teman biar teman-teman nggak lupa kalau harga perolehan barang yang dibeli terakhir akan dialokasikan lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan. Makanya yang barang yang kita beli terakhir tadi itu jadi beban harga pokok penjualan nih teman-teman. Gitu. Semoga teman-teman mengerti ya dengan penjelasan saya. Oke, tadi kan udah LIFO ya. Sekarang saya akan menjelaskan dengan contoh soal metode FIFO. Nah, untuk metode FIFO berdasarkan sistem perpetual, maaf ya teman-teman, ini sebenarnya 23.300 sih teman-teman. Saking semangatnya nih saya ngetik. Nah, ini untuk biaya penjualan. Kalau LIFO tadi kan biaya di mana pembelian terakhir yang kita beli itu kita masukin ke harga pokok penjualan. Nah, kalau ini berbeda lagi. Kita bahas ya. Nah, oke. Ini sebenarnya sama aja. Untuk 700, 1.000 seperti yang kita jelaskan tadi, 20.000 dapat dari mana? Dari sini. Terus 20 juta dikurangi 14 juta jadi 6 juta. Kita beli lagi 500, 11.200. Nah, di sini nih teman-teman nih. Kita kan tadi 300 tambah 22.400, 800 ya. Oke. Terus, nah untuk yang Vivo ini itu harga pertama dulu nih teman-teman. Harga pertama yang akan menjadi beban pokok penjualan. Jadi pertamanya kan kita 20.000 ya. Kita punya 20.000 nih dengan kuotin 300 ya kan. Dengan kuotin 300 nih yang sebelumnya ini kita masukin ke sini, kita masukin dulu. Kan ini kita mau jual 360. Ini mah sama ya teman-teman karena ini kan
awalnya udah biaya yang awal ya, persediaan yang awal ya. Nah, belum ada pembelian habis tanggal 1 nih udah belum ada pembelian lagi. Nah, di tanggal 10 ini baru ada pembelian terus penjualan lagi. Jadi di 360 ini. 360 berarti kita habisin dulu nih yang quantity yang pertama. Yang sisanya 300, yang 20.000 kita habisin dulu, kita jual dulu nih yang 300.000 nih kita jual. Nah, kita jual 20.000 menghasilkan 6 juta. Terus yang 60.000 dari mana? Yang 60 unit dari mana? Yang 60 unit kita ambil dari 500 ini. Kita ambil. Masukin sini. 22.400 masukin sini. Ini dikali. Sama dengan ini. Nah, sisanya dari mana? Persediaan kita. Habis kan? Ini udah habis. Dijual ke sini. Sisanya sini. 500 dikurangi 60. Sisanya berapa? 440. Terus biaya per unitnya tinggal yang 22.400. Kita masukin. Kita kali. Hasilnya ini. Oke, terus 240 kita jual lagi nih kan. Jual 240. Berarti ini masih ada 440, kita jual 240 dengan harga 22.400, 5376. Maka hasilnya 22.400 terus ya teman-teman ya. Nah, harga baru nih. Kita beli lagi nih, harganya 23.300. 600 dikali 23.300, 13.980. Nambah kan teman-teman? Yang pertama 22.400, yang kedua 23.300. Totalnya 800 sih. Iya 800, tapi ada dua variannya. Yang satu 22.400, yang satunya 23.300. Beda ya sama yang sebelumnya. Nah, kita jumlahin. Ini hasilnya, ini ditambah ini. Kalau ini dari mana? Ya dijumlah semuanya. Jumlahan ini ditambah. Sama dengan hasilnya ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Sama ya. Ini kuantitinya 1 Januari. Ini saldo awal 1 Januari itu bukan yang saldo awal dari tanggal 1 ya teman-teman. Tapi saldo awal yang udah kita habisin dari tanggal 1. Berapa? 200. Oke. Nah ini nih. Pokoknya ini nggak boleh sampai lupa nih ya teman-teman. Biaya dimasukkan ke dalam pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Jadi kalau mau kita jual, kita harus jual yang udah ada dulu. Yang udah ada dulu kita jual. Kalau sebelumnya kan, kalau yang metode LIFO kan, yang akhir dulu yang kita jual. Nah, ini kita yang pertama dulu kita jual. Habisin dulu. Jadi misalnya kayak jual apel nih. Nah, yang udah lama-lama dulu nih kita jualin ya kan. Biar nggak pada busuk. Nah, baru udah tuh. Itu harga metode FIFO. Jadi penjualan yang udah lama kita beli, kita jual lebih dahulu. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masih pakai soal yang sama ya, teman-teman ya. Duh, miring lah tuh. Nah, untuk soal yang untuk soal selanjutnya ada contoh soal metode average atau rata-rata dari metode perpetual. Oke, masih sama dengan soal yang tadi. Ya, karena masih sama, jadi ini masih sama salahnya ya. Maaf ya. Terus, nah, gimana nih caranya nih teman-teman? Yang namanya rata-rata berarti harus dibagi 2 atau dibagi biar jumlahnya rata. Oke. Ini 1000 unit, penjualannya 720.000, sama ya dengan hasil 16 juta. Sekarang ya 22.400. Pembelian 500. Kalau 500 ditambah 300 berapa nih teman-teman? 800 kan. Nah, biaya per unitnya berapa nih? Biaya per unit itu kan metode yang kita pakai adalah metode average, di mana metode rata-rata. Berarti harga sebelumnya 20.000 ditambah 22.400. Karena penambahannya cuma 2, berarti kan kita bagi 2 ya. Jadi 20.000 ditambah 22.400, 42.400 dibagi 2 sama dengan 21.500. Sama nih, jumlah biayanya juga sama.
Nah, jumlah biayanya ini ditambah ini berapa nih teman-teman? 17.200. Jadi biaya rata-rata itu tuh rata-rata yang metode average itu kita pakai tuh biaya per unitnya tuh menggunakan rata-rata. Nah, terus kan kita jual lagi nih 360. Harganya dari mana nih 21.500? Ya dari harga kita beli ini. Nah, ini. Nah, tinggal dikaliin berapa? 77.400. Karena ininya udah sama, ini sama, ya kalau ini tambah ini dibagi 2 ya sama. Ini hasilnya sama, 21.500. Ini ditambah 800 dikurang 360 berapa hasilnya? Ini. Ini dikali hasilnya ini. 240. 240 kan kita jual lagi. Ya kita jual lagi dengan harga yang sama, dengan harga yang ini. 21.500 lagi. Nah, 240. Sisanya berapa? Ya 440 dikali 240. Berapa? 200. Kalinya berapa? Ya 21.500. Sama dengan berapa? 4.300.000. Nah, beli lagi kan 600. Unitnya berapa? 23.300. Dikaliin berapa? 13.980. Nah, jadinya jumlah akhirnya berapa? 800. Dari mana? Dari 200 tambah 600. 800. Ini 22.850 dari mana? 21.500 ditambah 23.300 dibagi 2 hasilnya 22.850. Nah, ini kan udah persediaan akhir nih, ya kan? Nah, jadi bisa kita hitung nih untuk persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya tanggal 30 Januari. Berarti persediaan akhir kita di sama 26.900-nya dari mana? Sama seperti yang sebelumnya. Kita tambahin semuanya. Gitu. Mudah ya teman-teman ya. Jadi saldo persediaannya sebanyak 18.280.000 per tanggal 31 Januari dengan total persediaan 800 unit. Nah, untuk catatan nih sama kayak tadi, biaya dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Jadi tinggal barang kita beli, kita jual, kita hitung rata-ratanya. Gitu. Oke, tadi udah sibuk sama rumus, kita masuk ke teori lagi ya. Apa sih perbedaan antara metode perpetual dengan metode fisik atau periodik? Nah, untuk metode periodik itu terdapat perkiraan pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan biaya angkut pembelian. Untuk metode perpetual tidak terdapat perkiraan pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan biaya angkut pembelian. Terus dari segi transaksinya, untuk metode periodik, transaksinya semuanya biaya angkut, biaya pembelian, potongan pembelian itu dicatat dalam perkiraan masing-masing. Sedangkan perpetual berdasarkan perkiraan persediaan barang dagang. Nah, yang ketiga dalam bentuk catatan, setiap terjadi penjualan tidak perlu dilakukan pencatatan harga penjualan. Harga pokok penjualan dihitung pada akhir periode secara agregat. Sedangkan metode perpetual itu setiap terjadi penjualan harus diikuti dengan adanya pencatatan harga pokok penjualan. Terus yang keempat, barang. Nah, untuk metode periodik itu digunakan pada perusahaan eceran atau retail yang mempunyai banyak macam persediaan barang dagangan dan sulit ditentukan harga pokok setiap pembelian. Sedangkan perpetual lebih sesuai digunakan untuk grosir, agen khusus atau distributor dengan sedikit macam barang yang diperdagangkan dan mudah untuk menentukan besarnya harga pokok penjualan setiap terjadi secara cepat. Jadi kalau misalnya mau gampang nih teman-teman ya, kalau mau ingat perbedaan metode perpetual dan fisik itu ada 4. Pertama, adanya perkiraan. Perkiraan nih ya teman-teman. Yang metode periodik ada perkiraan, yang metode perpetual tidak terdapat perkiraan. Untuk yang kedua, untuk keuangan. Untuk keuangan yang satunya dicatat
perkiraan masing-masing, yang transaksi, terus yang perpetual itu perkiraannya persediaan barang. Jadi setiap kalau metode periodik ini transaksi ataupun semuanya potongan, pembelian, biaya angkut, itu semuanya dicatat dan diperkirakan masing-masing. Tapi kalau perpetual enggak, perpetual itu berdasarkan persediaan barang dagangannya ada berapa nih, kita catat gitu. Nah, untuk yang ketiga, itu pencatatannya tuh harga penjualan tidak perlu dilakukan. Nah, kalau perpetual, setiap ada penjualan harus diikuti pencatatan harga pokok penjualan. Nah, yang keempat, barang. Ini kan saya kasih gambar barang biar mudah gitu. Jadi kalau misalnya periodik itu untuk yang ecer, kalau yang perpetual barangnya barang grosir, yang banyak, yang sedikit macamnya enggak berbagai macam gitu. Jadi cuma satu ya satu aja gitu. Enggak semua barangnya ada gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah pemilikan persediaan barang. Jadi, untuk masalah-masalah pemilikan barang, sulit untuk menentukan barang-barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan, sehingga harus mengetahui syarat-syarat pengiriman barang. Nah, ini ada kelemahan dari barang-barang yang masih dalam perjalanan. 1. Pengakuan hak seperti itu sulit dilakukan dalam praktek karena pembelian tidak tahu kapan barangnya dikirim, sehingga pencatatannya mudah, maka pembeli akan mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya pada waktu barang-barang tersebut sudah diterima. Yang kedua, penjual akan mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya pada waktu mengirimkan barang tersebut. Nah, dari kelemahan ini akan menjadi masalah jika pada tanggal penyusunan laporan keuangan ada barang-barang yang masih dalam perjalanan, sehingga laporan keuangan benar maka harus ditentukan hak atas kepemilikan barang tersebut. Nah, untuk persediaan barang itu ada namanya FOB atau Free on Board Shipping Point, yaitu hak atas barang yang dikirim berpindah kepada pembeli ketika barang tersebut diserahkan kepada pihak pengangkut. Jadi, pada saat penjual mencatat penjualan dan mengurangi persediaan, maka pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan. Nah, yang kedua, untuk masalah pemilikan persediaan barang dalam perjalanan atau good in transit, itu dibagi menjadi tadi kan FOB, sekarang free on board destination. Sekarang apa sih free on board destination? Free on board destination adalah hak atas barang baru berpindah pada pembeli jika barang-barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli. Jadi perpindahan hak atas barang terjadi pada tanggal penerimaan barang oleh pembeli. Pada saat tersebut, penjual mengurangi persediaan dan menambah penjualan, dan pembeli menambah persediaan dan mencatat pembelian. Nah, kelemahan dari FOB shipping point adalah penjual kesulitan menentukan kapan barang tersebut sampai ke pembeli. Hal tersebut menjadi masalah atau penyimpangan, yaitu penjual sudah mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya pada saat mengirim barang tersebut. Sedangkan pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barang pada saat menerima barang-barang tersebut. Sehingga pada tanggal neraca harus ditentukan dengan jelas barang dalam perjalanan milik siapa agar jumlah persediaan dapat ditentukan dengan benar. Nah, masalah selanjutnya dalam pemilikan persediaan barang itu ada yang namanya barang konsinyasi atau consignment goods dan barang-barang yang dipisahkan atau segregate goods. Nah, untuk barang konsinyasi, penjualan dengan sistem konsinyasi atau titipan, maka status barang yang dititipkan untuk dijualkan atau dikonsinyasikan haknya masih tetap pada yang menitipkan atau konsinyar sampai barang-barang tersebut dijual. Sebelum barang-barang tersebut dijual, masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan.
pihak yang menerima titipan atau konsignmen tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut, sehingga tidak mencatatkan barang-barang tersebut sebagai persediaannya. Apabila barang-barang itu sudah dijual, maka yang menerima titipan membuat laporan pada yang menitipkan. Pada waktu menerima laporan, pihak yang menitipkan atau konsinyur mencatat penjual dan mengurangi persediaan barangnya. Sedangkan barang-barang yang dipisahkan adalah untuk suatu kontrak penjualan dalam jumlah besar, pengirimannya tidak dapat dilakukan sekaligus. Barang-barang yang dipisahkan tersendiri maksudnya untuk memenuhi kontrak-kontrak atau pesanan-pesanan walaupun belum dikirim, dan haknya sudah berpindah pada pembeli. Sehingga pada tanggal penyusunan laporan keuangan, jika ada barang-barang yang dipisah, maka oleh penjual harus dicatat sebagai penjualan dan mengurangi persediaan. Oke, tinggal slide terakhir untuk saya nih. Saya akan membacakan slide terakhir saya, masih dalam masalah pemilikan persediaan barang yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah penjualan angsuran atau installment sales. Dalam penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jual yang dilunasi. Penjual akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah dibayarkannya. Apabila dianggap bahwa kemungkinan pembatalan penjualan tersebut adalah kecil, maka penjual dapat mengakuinya sebagai penjualan bisa yang diangsur, dan pembeli dapat mencatat sebagai pembelian biasa yang pembayarannya diangsur. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Monika Triwahyuning Tias. Untuk Monika, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Vina Saindri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian barang dalam perjalanan. Shipping point, yaitu kepemilikan terhadap suatu barang akan berpindah ke tangan pembeli pada saat pihak pengangkut menerima barang dari tangan penjual. Pada saat tersebut, penjual mencatat penjualan dan mengurangi ketersediaan barangnya, sedangkan pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Lalu ada destination, yaitu kepemilikan terhadap suatu barang akan berpindah ke tangan pembeli pada saat barang tersebut diterima oleh pembeli dan dari pengangkut. Kemudian selanjutnya ada strategi persediaan barang dagang. Dalam strategi persediaan barang dagang ada pengendalian persediaan. Aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Pada produk barang, pengendalian persediaan ditekankan pada pengendalian material. Lalu pada produk jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak pada jasa pasokan karena konsumsi seringkali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan persediaan. Lalu selanjutnya persediaan pada perusahaan dagang dengan mempertimbangkan yang pertama kemampuan menjual, yang kedua biaya pemesanan, yang ketiga biaya pengiriman, yang keempat biaya penyimpanan di gudang, yang kelima lama proses pembelian sampai barang diterima, dan yang terakhir itu ada harga. Selanjutnya dalam strategi persediaan barang dagang mempunyai tujuan persediaan. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman. Yang kedua, menghilangkan resiko jika material yang dipesan rusak sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan resiko jika terjadi kenaikan harga atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang bersifat musiman. Yang kelima, mendapatkan keuntungan karena adanya diskon. Yang terakhir, memberikan pelayanan kepada pelanggan atau customer satisfaction. Lalu selanjutnya ada sistem pengendalian persediaan. Merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan harus diadakan. Lalu sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu. Masih dalam strategi persediaan barang dagang, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut.
Yang pertama ada struktur biaya persediaan. Dalam struktur biaya persediaan ada beberapa biaya. Yang pertama, biaya per unit atau item cost. Yang B, biaya penyiapan pemesanan atau ordering cost. Berikut biayanya, biaya pembuatan perintah, pembelian atau purchasing order, biaya pengiriman pemesanan, biaya transportasi, biaya penerimaan atau receiving cost. Dan yang terakhir, jika produksi sendiri, maka akan ada biaya penyiapan atau bisa disebut setup cost, yaitu surat menyurat dan biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan. Berikutnya yang C, biaya pengelolaan persediaan atau carrying cost. Biaya yang dinyatakan dan dihitung sebesar peluang yang hilang apabila nilai persediaan digunakan untuk investasi atau biasa disebut cost of capital. Biaya yang meliputi biaya gudang, asuransi, dan pajak atau cost of storage, biaya ini berubah sesuai dengan nilai persediaan. Yang D, biaya resiko kerusakan dan kehilangan atau cost of obsolescence, deterioration and loss. Yang E, biaya akibat kehabisan persediaan atau stock out cost. Yang kedua, penentuan berapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. Kemudian selanjutnya masuk ke sistem pencatatan persediaan barang. Pencatatan persediaan barang dagang dapat dilakukan dengan dua sistem pencatatan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem persediaan perpetual. Pada sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat pada akun persediaan. Lalu selanjutnya ada sistem persediaan periodik. Pada sistem persediaan periodik atau periodic inventory system, catatan persediaan sepanjang periode akuntansi tidak memperhatikan jumlah persediaan barang dagang untuk dijual dan jumlah barang dagang yang telah terjual. Berikut contoh dari sistem pencatatan persediaan barang. Yang di sebelah kiri, pencatatan pembelian barang dagang sistem perpetual. Yang di sebelah kanan, pencatatan pembelian barang dagang sistem periodik. Kemudian kita masuk ke pengaruh kesalahan persediaan pada laporan keuangan. Berikut ada kesalahan persediaan, harga pokok penilaian atau biasa disebut HPP, dan ada laba bersih. Jika persediaan awal dinilai terlalu rendah, maka HPP akan nampak terlalu rendah dan laba bersih terlalu tinggi. Jika persediaan awal dinilai terlalu tinggi, maka HPP akan nampak terlalu tinggi dan laba bersih terlalu rendah. Jika persediaan akhir dinilai terlalu rendah, maka HPP akan nampak terlalu tinggi dan laba bersih terlalu rendah. Jika persediaan akhir dinilai terlalu tinggi, maka HPP akan nampak terlalu rendah dan laba bersih terlalu tinggi. Baik, telah sampailah kita di penghujung presentasi kali ini. Dan terima kasih kepada rekan saya Vina Saindri dan juga Melanie Junior. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.